その頃オロチ城では、これはどうも困った芸者だな。言い訳を聞こう。ただし一回のみ。絶体絶命驚異のオロチお庭番衆。Oke. Gimana ya? Oh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Faza. Di sini aku akan menjelaskan tentang SDN. Apa itu SDN? Jadi SDN adalah singkatan dari Software Defined Networking, yaitu adalah sebuah infrastruktur jaringan di mana bagian control plane dan forwarding plane itu berbeda. Jadi singkatnya gini, misalkan kalian punya router 1 sama router 2. Nah, kalau misalkan di bagian konvensional biasanya harus diatur antara router 1 dan router 2 masing-masing. Nah, dengan adanya teknologi SDN ini, dia akan langsung jadi satu, ada namanya controller. Nah, disinilah bagian control plane dan bagian forwarding plane adalah switch ini dan switch ini. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Jadi di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang sebuah topologi. Nah, saya lihat topologinya di sini. Kelihatan ya? Oke, kita akan memberikan foto topologi di sini. Nah, di sini ya. Nah, bisa dilihat ini adalah topologi dari sebuah topologi mesh, atau biasanya disebut dengan topologi setan kalau buat saya. Ya itu setan ya, tahu ya gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau orang awam yang di jaringan tuh suka salah antara topologi star sama topologi mesh. Soalnya karena bentuknya topologi mesh ini yang kayak satanis ini kayak bentuk bintang, jadi suka salah dibilangnya topologi star, padahal topologi star tuh kayak gini nih, ya kan? Sih? Nah, oke, lanjut ya. Nah, sebuah topologi mesh ini mempunyai sebuah keunikan, dimana pada saat pos 1 dengan pos 6, dia akan melewati sebuah switch, dimana switch ini akan membagi paket itu kedua port yang dia miliki. Nah, kalau misalkan hal ini terjadi, biasanya akan terjadi sebuah collision. Apa collision? Collision adalah sebuah tabrakan antara paket yang dikirimkan melalui media transmisi yang sama. Nah, agar hal itu tidak dapat terjadi, perlu ada sebuah protokol. Nah, protokol apa tuh? Namanya dia protokol STP. STP itu adalah sebuah protokol spanning tree protocol, di mana dia akan menyetop satu port dari ini agar paket cuma terkirim dari satu port saja, seperti itu. Nah, untuk mensimulasikan semua ini, kita akan menggunakan mininet. Apa itu mininet? Mininet itu adalah sebuah emulator yang dipakai untuk SDN. Nah, dia berjalan pada Linux. Oke, tanpa banyak bicara, kita langsung aja ke simulasinya, yuk. Oke, kita lanjut ya. Jadi, pertama-tama kita akan menyalakan Linux-nya. Nah, di sini saya menggunakan
VirtualBox. Fokus. Oke. Nah, apa itu VirtualBox? VirtualBox itu adalah sebuah aplikasi yang memvirtualisasikan sebuah sistem operasi. Oke, kita nyalakan dulu ya. Oke. Nah, kayaknya nggak enak ya kalau kayak gini. Kita pakai yang di ini aja ya, laptopnya aja ya. Oke, siap. Nah, setelah nyala, kita lanjutkan dengan login ke user kita. Setelah itu, kita akan membuat sebuah topologi. Nah, kita akan menggunakan cara codingan. Nah, caranya kita buka terminal dulu. Lalu jangan lupa, ini kalau misalkan udah masuk terminal tuh, hal pertama yang kalian lakukan tuh adalah sudo su. Ini untuk masuk ke mode administratornya. Oke, setelah itu kita ke CD. CD ini berguna untuk masuk ke dalam sebuah folder. Kita akan masuk ke folder home, lalu Faza, dan desktop. Kita membuka sebuah file editor bernama Nano. Lalu kita beri nama file Koreanya dengan nama cara masak.py. Nah, setelah masuk di sini, kita akan membuat Korean dari topologi tersebut. Nah, pertama kita mulai dengan from mininet.topo, import topo. Ini untuk mengambil sebuah library berupa topologi. Habis itu kita mengambil library untuk linknya, yaitu mininet.link, import tclink, link. Habis itu kita mendefinisikan sebuah kelasnya. Nah, kelasnya kita beri nama tugas. Ini akan masuk ke topologi. Lalu def bulk self. Nah, di sini kita akan mendefinisikan tiap-tiap host dari switch, atau bisa dibilang menambahkan ya. H1 sama dengan self at host H1, lalu H2, nah ini kita buat sebanyak 6. Di skip aja ya biar nggak banyak ya, biar nggak panjang durasinya. A few moments later. Nah, setelah menambahkan 6 host, selanjutnya kita lanjutkan dengan menambahkan kelima switch, yaitu dengan cara S1 self add switch. Ini kita beri nama dengan switch S1. Ini kita buat sebanyak 5 sesuai dengan topologinya. Oke, skip aja ya biar nggak lama. Oke, setelah terbuat semua switch yaitu S1 sampai S5 dan host 1 dan host 6, kita akan menyambungkan semuanya dengan cara yaitu self.addLink. Kemudian yang kita sambungkan, misalkan dari S1 S4. Tuh. Nah, ini kita sambungkan semuanya ya. Link skip aja. Eventually. Oke. Setelah terbuat semua, lalu kita berikan nama untuk topologi ini, yaitu topos sama dengan tugas. Nama topologinya di tugas. Lalu kita masukkan dari topologi tersebut di sini lambda titik 2 tugas yang kita beri nama ini tadi apa? Kita lihat dulu ya. Nah, ini tugas topo. Oke, situ ya. Lalu kita kembali ke bawah lagi. Bagi ini namanya tugas, benar? Oke, habis itu kita lanjutkan lagi. Tuk, lalu tutup dan tutup kurung. Kurawal maksudnya. Oke, habis itu jangan lupa untuk di save. Nah, setelah di save, kita akan masuk ke dalam minetnya. Bagaimana cara masuk ke minetnya? Yaitu dengan cara menuliskan mn custom, karena kita menggunakan custom, lalu kita beri
nama codingannya, cara masak.py. Lalu kita masuk ke topo, yaitu nama topologinya, yaitu nama topologi tugas. Lalu untuk map-nya dikosongi karena tidak ada. Lalu switch-nya menggunakan OVSK, yaitu sebuah router berbasis Linux virtual yang merupakan open source. Oke. Lalu untuk controllernya kita akan menggunakan remote. Yang ini kontrolnya masuk di remote ya. Oke. Lalu kita jalankan. Nah, di sini udah terlihat bahwa Miniac sudah berhasil dijalankan. Lalu kita lanjut dengan mencoba untuk memping semuanya. Nah, dapat terlihat bahwa seluruh host tidak bisa mengepin ke host lainnya. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita belum membuka controller yang akan kita pakai. Nah, cara membukanya yaitu dengan cara Ryu Manager, kemudian ryu.app.simple switch stp13. Jadi kita akan membuka Ryu dengan codingan Ryu berupa stp, begitu. Kita jalankan. Nah, saat ini controller sudah mencoba untuk menyeting stp ke dalam topologi yang kita gunakan ini. Oke, selagi menunggu, mari kita tunggu dulu. Agak lama, mungkin skip aja di sini. Oke. 12 seconds later. Oke, setelah menunggu sekian lama, akhirnya controller sudah berhasil menyeting seluruh link. Mari kita coba pin all. Nah, dapat terlihat bahwa sudah bisa dilakukan pin all. Lalu kita coba untuk mengirim paket UDP dengan cara extend H1 untuk membuka milik H1, lalu extend H6 untuk membuka terminal milik H6 atau host 6. Setelah itu kita buka dulu keduanya. Nah, setelah itu kita akan mencoba membuat H1 sebagai klien dan H6 sebagai server. Nah, untuk mengetahui IP dari H6, kita harus membuka if config terlebih dahulu. Terlihat bahwa dia menggunakan IP 10.0.0.6. Oke, lalu kita coba untuk buat iperf. Ini akan menjadi sebuah server, yaitu iperf min s sebagai server, lalu min u yang diterima adalah pakai UDP, lalu min i selama interval 1 detik. Lalu kita akan mencoba mengirim dari H1, yaitu dengan cara iperf, lalu min c sebagai klien, lalu ke IP yang kita tuju yang tadi yaitu 10.0.0.6, kemudian min u yaitu paket yang dikirim yaitu UDP, lalu min i selama interval 1 detik. Nah, dapat terlihat bahwa paket yang dikirim sudah diterima oleh H6 yaitu servernya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memutuskan link dari H1 dan H6 saat mengirim. Kita coba. Nah, cara memutuskan linknya yaitu dengan cara di Miniac kita tulis link S2 S3 down, karena yang merupakan link utama yaitu S2 dan S3. Mari kita coba ya. Pertama-tama kita akan membuat server dulu, yaitu iperf min s min u min i 1, lalu ini iperf min c 10.0.0.6 min u min i 1. Oke, lalu kita matikan. Oke. Nah, dapat terlihat bahwa saat pengiriman terjadi penurunan transfer bandwidth dan jitter, yaitu 0 semua, atau bisa dibilang tidak ada paket yang diterima. Lalu di sini di bagian klien terlihat bahwa tidak menerima ACK. Nah, ACK itu adalah sebuah acknowledgement bahwa server telah mengkonfirmasi menerima paket yang dikirim oleh H1. Oke. Karena tidak ada paket yang diterima selama 70 detik, maka kita coba untuk mengirim paket lagi.
Nah, dapat terlihat bahwa paket sudah terkirim semua dan mendapatkan server report yaitu berupa datagram tidak diterima secara out of order, yaitu tidak diterima secara urut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita menggunakan paket UDP. Nah, paket UDP itu bersifat datagram oriented atau bisa dibilang dia tidak memiliki konsep paket sesuai urutan. Jadi bisa saja paket yang kita kirim ini tidak jadi berurut pada saat diterima oleh server. Nah, terus dapat dilihat juga kita mengalami penurunan dari bandwidth dan kenaikan dari jitter yang awalnya berupa 1 megabit per second dan 0,08 dengan yang tertinggi 0,033. Lalu saat kita melakukan pengiriman lagi dapat terlihat bahwa bandwidth yang diterima yaitu 694 kilobit dengan jitternya yaitu 0,805. Naik ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita menggunakan link alternatif. Nah, link alternatifnya dia akan melewati beberapa switch terlebih dahulu. Bisa dilihat di topologinya dia melewati ke 5 switch terlebih dahulu, yaitu dari S2 dia melewati ke S5, kemudian S1 dan S4 lalu ke S3. Jadi karena itulah jitternya bisa naik dan bandwidthnya turun dan juga bisa terjadi out of order. Oke. Hai. Jadi gimana tadi tutorialnya? Aku harap semoga kalian semua bisa mengikuti tutorial yang tadi. Semoga bisa membantu kalian. Dan dari aku, STM tuh gampang kok, semalam bisa jadi. Oke, ya udah. Mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.